Di perjalanan kita kali ini, kita akan mengulas lagi sejarah Aceh di abad ke-16 silam. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam kelima yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Hal ini sangat tergambar jelas bahawa ulama menunjuki peran yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam birokrasi tradisional Aceh, ada 3 jabatan tinggi dalam pemerintahan yang sangat berperan penting. Yang pertama, Sultan iaitu Raja dalam kerajaan. Yang kedua, Ule Balang atau Hu Balang. Yang ketiga, ulama. Kita sekarang akan masuk untuk melihat pemakaman Tunku Syed Diribeh. Tunku Syed Diribeh adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk Syekh Abdul Somad As-Sagaf dari Iskandaria, Mesir. Beliau datang ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam dan menetap di Diribeh, tempatnya di kampung keberadaan makam beliau sekarang. Kampung atau desa tempat Tunku Syed Diribeh mensiarkan agama Islam tempat di Kampung Raya, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, di mana hidup beliau juga pernah mendirikan dayah yang dikenang dengan dayah Tunku Syed Diribeh. Banyak masyarakat sekitar dan berbagai daerah lain yang datang untuk memperdalam ilmu agama Islam dari beliau. Dari sekian banyak murid yang berguru pada beliau, ada seorang sultan yang masih muda beliau, iaitu Sultan Iskandar Muda. Dalam masyarakat Aceh, ulama merupakan orang yang sangat disegani karena ilmu yang dimilikinya, sehingga menjadi contoh teladan dan berbagai pendapat dalam berbagai permasalahan mengenai agama. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman sejarah ulama-ulama besar pada abad ke-16 seperti Tunku Syed Diribeh. Dan di makam Tunku Syed Diribeh sangat banyak pendatang yang berziarah ke makam beliau, baik keluarga Aceh bahkan warga luar. Peran dan perjuangan di masa hidup Tunku Syed Diribeh jangan pernah kita lupakan, dan harapan kita hari ini semoga anak dan cucu kita juga tahu tampang siapa Tunku Syed Diribeh dan riwayat hidupnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di tempat pemakaman Tunku Syed Diribeh, menurut cerita Umi, salah satu penjaga makam Tunku Syed Diribeh, ada sebuah batu yang dulunya pohon melinjo. Namun sejauh ini kami tidak dapat menitip informasi tentang terjadi batu itu. Hanya Allah Maha Tahu. Dan dalam riwayat Tunku Syed Diribeh banyak memiliki kelebihan. Beliau pandai dalam bertani dan masyarakat makmur sentosa. Bahkan di wilayah Pedir zaman itu pernah menjadi berhasil beras terbesar di masa kerajaan Aceh Darussalam. Dan dalam sejarah juga tercatat sungai yang mengalir di wilayah Diribeh, beliaulah yang membukanya. Sungai tersebut terbentuk ketika Tunku Syed Diribeh melewati jalan tersebut. Beliau menyeretkan sebuah tongkat hingga keluarlah mata air. Hingga sampai saat ini sungai tersebut masih bisa kita lihat, bahkan tongkat Tunku Syed Diribeh masih bisa kita lihat terawat dengan baik sampai sekarang. Nah, jangan kemana-mana, ada satu lagi yang mau kita kunjungi, makam Putri Tunku Syed Diribeh. Beliau bernama Sandi Ratna Indra atau yang lebih dikenal Putro Sani. Dari nama yang kita dengar pastilah beliau seorang wanita yang anggun dan rupawan dari keluarga terpandang dan bangsawan pada masa itu. Beliau adalah istri Sultan Iskandar Muda, dan tepat di sini kita akan membuka sedikit riwayat Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mempunyai 4 istri. Yang pertama adalah Putro Sani, anak dari Daeng Mansur atau Tunku Syed Diribeh. Yang kedua adalah Putro Asiyah dari Birun, dan yang ketiga Putro Kamaliyah dari Pahang, dan yang keempat Putro Ijo dari Tangkengon. Dan Sultan Iskandar Muda mempunyai seorang selir dari Afrika, yaitu Putri Afrika. Begitulah sekilas tentang riwayat Sultan Iskandar Muda, dan kita akan membuka kembali tentang di mana Sultan Iskandar Muda berkenalan dengan Putro Sani. Dan menurut penuturan dari warga setempat, asal mula Putro Sani berkenalan dengan Iskandar Muda ketika Sultan menuntut ilmu pada Tunku Syed Diribeh, dan disitulah cinta dan
sayang antara Sultan dan Putra Sani sehingga Sultan Iskandar Muda mempersunting Putra Sani sebagai permaisurinya. Dari pernikahan Putra Sani dan Sultan Iskandar Muda, inilah lahirnya seorang putri yang cantik dan rupawan yang selanjutnya menjadi penerus ayahnya, yaitu Ratu Safiyatuddin dan Sultanah Safiyatuddin dengan gelar istri Sultanah Ratu